Innal muhib liman yuhibbul muti. Syaratnya orang yang mencinta, syaratnya pecinta itu mesti taat dengan yang dicintai. Jadi mesti selaras. Ente cinta, ente mesti selaras sama yang dicintainya. Paham gak? Anak kepengen surga Habib, anak kepengen kumpul sama Nabi, tapi amalnya kita nggak mencerminkan keinginan tersebut. Wallah, anak kasih tahu ya. Dan ente orang ini, semua kita ini yang kumpul di sini sepaham. Anak jamin 100% sepaham. Bayangan ada itu mengikuti bendanya nggak? Betul nggak? Mungkin nggak bayangannya lurus, bendanya bengkok? Mungkin nggak? Bayangan lurus, bendanya bengkok. Jadi nggak mungkin ente masuk surga, amaliyahnya ente nggak terwujudkan atau nggak tergambarkan seperti amaliyahnya ahli syurga. Nggak mungkin. Ente ngomong cinta sama Nabi, tapi pada hakikat amalnya ente nggak mencerminkan bahwasanya ente ini minal muttabi' bin Nabi. Termasuk ke dalam bagian orang yang ngikutin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu saya sambung langsung. Alhamdulillah, alladzi bi dzikrillah tatarahatul qulubi wal arwah, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin shahibus shalah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala haula wala quwwata illa billah. Hadratul muhtaram wal mukarram, hadirin tetamu Rasulullah SAW. Wabil khusus kepada tamu mulia kita Al Habib Ibrahim bin Luqman Al Haddad wal Habib Abdullah bin Yahya bin Tahir, mata'anallahu bituli hayatihima. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai kembali menyambung pelajaran di bulan lalu. Ya, di bulan lalu karena kajian Al-Sahihul Libat yang tetap jatuh sebulan sekali. Tiap pelajaran kita jatuhnya bulan. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang kita upayakan dapat menjadi wasilah pendekatan yang mendekatkan wasilah yang mendekatkan kita kepada Allah wa Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau tadi sama-sama kita dengar bahwasanya ada sahabat yang minta kepada Rasulullah SAW agar senantiasa dapat menjadi pendampingnya Rasulullah. Ini ghayahnya ya, puncaknya fi dunya wa fil akhirah. As'aluka murafaqataka ya, murafaqataka fil jannah. Saya minta satu aja ya Rasulullah, menjadi pendampingmu nanti kelak di surga. Kata Rasulullah, "Idzan a'inni bi kasrati sujud." Bantu saya. Kata Rasulullah, dengan banyaknya sujud. Ini boleh kita maknakan sujud di sini bukan cuma banyak sholat, tapi banyak beramal soleh dalam artian gitu. Anda mau surga, Anda bayar surga itu dengan amal soleh, dengan amal soleh. Jadi nggak bisa cuman kepengen tok, tapi nggak ada amaliyahnya, nggak ada upayanya buat masuk ke dalam kategori orang yang pantas masuk ke dalam surganya Allah Taala. Oke? Jangankan ente, jangankan kita ini hadirin pengen masuk surga, Rasulullah SAW orang yang paling utama, orang yang paling lebih dulu menginginkan kita untuk hadir di surga sebelum kita tahu surga. Wujudnya Nabi, keberadaannya Nabi di alam dunia ini lebih awal daripada hadirnya kita di dunia ini. Di saat Nabi menjadi lebih awal keberadaannya di dunia daripada kita, beliau lebih awal yang menginginkan keberadaan kita kelak di surga. Jadi terbalik sebenarnya, adanya di surga, keberadaan kita di surga bukan maunya kita, tapi maunya Nabi. Maunya Nabi, bukan maunya kita, jangan terbalik. Kita rindu sama Nabi SAW. Hakikatnya yang rindu bukan kita. Kita belum kenal rindu, Rasulullah udah lebih dulu, lebih jauh merindukan kita. Paham tuh? Ya? Kita belum tahu rindu, tapi Rasulullah SAW udah lebih dulu rindu sama kita.
Saya cinta, saya berkorban buat Nabi, jiwa raga saya ya Habib. Saya berani mengorbankan apapun meskipun itu darah. Meskipun itu darah saya sendiri yang mesti saya korbankan untuk berjuang i'la, ya, meninggikan Allah Ta'ala, meninggikan Rasulullah SAW. Lah, pada hakikatnya Rasulullah SAW yang terlebih dahulu berjuang mati-matian jiwa raganya, zahirnya, batinnya untuk kemaslahatan kita. Nanti bayangin. Jadi Rasulullah cuma minta dibantu sedikit. Yang diminta sama Rasulullah apa? Rasulullah nggak minta ini ala hadza, ala kaza, ala kaza, ala kaza. Oh, bantuannya dengan ini, dengan ini, dengan ini. Oh, enggak. Idzan a'inni ala idzan a'inni bi kasrati sujud. Kalau gitu bantuannya dengan banyaknya sujud. Dengan banyaknya sujud. Ya. Paling masyhur dalam artian kata-kata baginda ini menunjukkan bahwasanya kelak di akhirat hal yang paling berkesan bagi para penduduk surga itu apa? Bekasnya sujud, bekas sujud ini yang paling apa namanya, yang paling berkesan nanti bagi para penghuni surga. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Banyak sedikitnya sujud ente nanti bakal jadikan perbincangan, itu topik perbincangan di sana. Tapi kalau diartikan secara umum makna bikasarati sujud, ini bikasarati sujud dalam artian amalin soleh. Sujud sama Allah min amalin soleh, bagian daripada amal-amal soleh. Duduk kita di majelis taklim, min amalil soleh, masuk ke dalam kategori amal soleh. Orang cinta sama Nabi pasti dia punya ihtimam duduk di majelis kayak gini. Karena kemarin saya baca di kitab Taujihun Nabinya Habib Umar, beliau bilang majelis kayak gini nisbatnya langsung ke Nabi. Waktu saya ngisi daurah kemarin itu, saya buka kitab Habib Umar Taujihun Nabi. Nah, banyak di situ nasihat-nasihat yang sekiranya bisa membuat kita ini tersadar akan sebuah hakikat gitu loh. Hadza ente perlu tahu, kata Habib Umar, ini majelis kayak gini nisbatnya langsung ke Rasul. Hadza majelisnya Nabi. Dalam artian apa? Hadir di majelis-majelis seperti ini ruhnya Nabi beserta ruhnya para sahabat. Jadi barang siapa, ini kesimpulannya ente nggak ada adab di majelis salim, ente nggak punya adab bukan sama gurunya. Bil haqiqah, secara hakikat ente nggak punya adab sama hadratin Nabi. Langsung nggak punya adab sama Rasulullah. Ente nggak cinta kumpul di majelis kayak gini, majelis ilmu, pada hakikatnya ente nggak cinta dengan sahibul majelisnya. Siapa beliau? Rasulullah SAW. Oh, Rasulullah paling cinta majelis kayak gini. Ente nggak cinta, ente berarti punya keinginan, punya kriteria cinta, punya kriteria suka yang berselisih sama Nabi, yang berbeda sama Nabi. Innal muhib liman yuhibbul muti. Syaratnya orang yang mencinta, syaratnya pecinta itu mesti taat dengan yang dicintainya. Jadi mesti selaras. Ente cinta, ente mesti selaras sama yang dicintainya. Paham nggak? Anak kepengen surga Habib, anak kepengen kumpul sama Nabi, tapi amalnya kita nggak mencerminkan keinginan tersebut. Wallah, anak kasih tahu ya. Dan ente orang ini, semua kita ini yang kumpul di sini sepaham. Anak jamin 100% sepaham. Bayangan ada itu mengikuti bendanya nggak? Betul nggak? Mungkin nggak bayangannya lurus, bendanya bengkok? Mungkin nggak? Bayangan lurus, bendanya bengkok. Jadi nggak mungkin ente masuk surga, amaliyahnya ente nggak terwujudkan atau nggak tergambarkan seperti amaliyahnya ahli syurga. Nggak mungkin. Ente ngomong cinta sama Nabi, tapi pada hakikat amalnya ente nggak mencerminkan bahwasanya ente ini minal muttabi' bin Nabi. Termasuk ke dalam bagian orang yang ngikutin Nabi SAW.
wasallam. Makanya